Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang ada yang takabur atau sombong kepada Allah. Mereka tidak beribadah kepada Allah, padahal Allah menciptakannya agar ia beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sikap takabur ini menunjukkan orang tersebut bodoh akan hakikat dirinya, dan juga bodoh akan keagungan Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 28, mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Orang tersebut lupa atau pura-pura lupa bahwa hakikatnya ia berasal dari air yang hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 8 yang artinya, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Orang yang sombong kepada Allah, dia tidak sadar betapa butuh dan miskinnya ia di hadapan Tuhannya. Di sisi lain, betapa kaya dan tidak butuhnya Allah kepada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 7 yang artinya, jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu, dan dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya dia meridhoi bagimu kesyukuran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Fatir ayat 15 yang artinya, hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abi Idris Al-Khawlani dari Abu Dzar, Nabi meriwayatkan dari Allah bahwasanya Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, setiap dari kalian adalah lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku beri kalian makan. Wahai hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah di waktu malam dan siang hari, sedang aku mengampuni seluruh dosa. Maka mohonlah ampunan kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat menimpakan bahaya kepadaku, sehingga kalian dapat membahayakanku, dan kalian tidak akan dapat memberi manfaat kepadaku, sehingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian, hati mereka semuanya seperti salah seorang dari kalian yang paling bertakwa, maka semuanya itu tidak akan menambah sedikit pun pada kerajaanku. Wahai hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian, semua seperti hati salah seorang dari kalian yang paling jahat, maka semuanya itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Wahai hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian semua berada di satu tanah lapang,
Kemudian setiap dari kalian meminta kepadaku, lalu aku memberikan permintaannya itu, maka hal itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti jarum yang mengurangi air laut jika dimasukkan ke dalamnya. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya untuk kalian. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah ia sekali-kali mencela atau menyalahkan, kecuali kepada dirinya sendiri. Ketahuilah, barang siapa yang mengetahui hakikat dirinya, kemudian ia juga mengenal keagungan Tuhannya, pasti ia merasa sebagai orang yang banyak kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 172, yang artinya, Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikatnya yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan dari menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada dirinya. Malaikat yang agung dan istimewa dalam penciptaannya saja tunduk dan patuh kepada Tuhannya. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 206, yang artinya, sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Dan ada juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menetapkan satu perkara di langit, malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena tunduk kepada firman-Nya, bagaikan gemerincing rantai di atas batu. Maka apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan Dialah yang maha tinggi lagi maha besar.